Mohon maaf Pak Jokowi, sampean tuh udah habis, auranya udah hilang, ya. Kenapa Ya. auranya sudah hilang? Karena saudara Presiden Jokowi melanggar dan mohon maaf mengkhianati mukadimah dari Undang-Undang Dasar 45. Apa itu di Undang-Undang Mukadimah 45? Satu, negara, presiden, tugasnya itu mencerdaskan bangsa dengan memberikan informasi yang benar, memberikan solusi yang benar, bukan menawarkan hegemoni kebenaran ya yang sisinya cuma satu, sisi dari yang kuasa aja dengan data-data yang sifatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Suara Kampung. Itu tadi kita dengar saudara semuanya, saudara-saudaraku, bagaimana Rizal Ramli lagi-lagi menyerang Pak Jokowi. Tiada henti-hentinya, tetap bersemangat Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, Pak Rocky Gerung, tetap bersemangat mereka untuk menyerang dan mengajar Pak Jokowi. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ada benarnya. Semuanya serba salah. Ya, bahkan menurut si Rocky Gerung tidak ada satupun yang dilakukan Pak Jokowi itu bisa mendapatkan pujian. Ini kan aneh karena sampai saat ini kita mendengar bahwa tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi itu di atas 80%. Berarti maknanya apa? Maknanya bahwa segala cacian, hujatan, makian, serangan kepada Pak Jokowi yang dilancarkan oleh gerombolan ataupun gerbongnya Pak Rizal Ramli dan Pak Amin Rais CS ini tidak ada hasilnya. Nah, tadi kita dengar lagi bagaimana Pak Rizal Ramli mengatakan bahwa aura Pak Jokowi itu sudah hilang. Mas Jokowi, kata Pak Rizal Ramli, aura sampean sudah hilang karena sampean itu sudah melanggar konstitusi, ya, melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Entah apa maksudnya, ya tadi kita dengarkan sendiri. Tetapi apakah memang benar pertanyaannya bahwa aura Pak Jokowi itu sudah hilang? Aduh, hati-hati ya Pak Rizal Ramli, hati-hati gitu kalau ngomong ya. Kita bandingkanlah aura Pak Jokowi dengan auranya sampean Pak Rizal Ramli, auranya Pak Amin Rais, kira-kira yang masih bersinar itu auranya siapa? Auranya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu buktinya kalau dikatakan auranya sudah hilang, itu akhirnya cahaya kekuasaan Pak Jokowi itu sudah redup. Sudah tidak berpengaruh, ibarat lampu hanya tinggal lampu yang kelap-kelip 5 watt mungkin kekuatannya seperti itu. Tetapi buktinya Pak Jokowi dimanapun beliau hadir selalu dialu-alukan oleh masyarakat Indonesia dimanapun ia hadir ya. Sementara kalau Pak Rizal Ramli sama Pak Amin Rais sendiri, piye toh? Kalau datang di tempat-tempat tertentu, apa juga dialu-alukan seperti kehadiran Pak Jokowi. Tentunya memang kapasitasnya berbeda ya Pak Jokowi, ya seorang presiden. Tetapi keistimewaannya Pak Jokowi adalah sebentar lagi beliau itu sudah akan lengser tuh. Sudah akan masa jabatannya hampir habis, selesai lah seperti itu. Tetapi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, katakan seperti itu. Menjelang masa berakhir, kekuatan politik Pak Jokowi itu masih tetap hebring, masih tetap kuat. Begitu banyak partai-partai politik yang masih mendengarkan titah Pak Jokowi ke arah mana Pak Jokowi nantinya ketika di pemilu yang akan datang di tahun 2024, di mana hati Pak Jokowi akan berlabuh, disitulah partai-partai politik besar akan mengikutinya. Ya, ini pertanda apa? Ya, pertanda bahwa Presiden Jokowi itu auranya masih hebat, masih luar biasa. Ya tentunya kita merasa prihatin ya. Pak Jokowi dengan segala upaya kerasnya, kerja kerasnya beliau tidak mengenal waktu ya. Berkunjung ke Papua saja sudah berapa kali, ke Aceh, ke tempat-tempat yang daerah-daerah yang ketika pemilihan presiden di tahun 2019 tidak memilih beliau pun beliau tetap datang membangun daerah itu dengan tulus dan ikhlas. Itulah yang kemudian menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi. Ya, mari kita dengarkan lagi sedikit kritikan-kritikan Pak Rizal Ramli kepada Pak Jokowi. Apa itu? Ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja.
Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Pak Rizal Ramli, Anda itu kok tega toh? Saya ingin bertanya, jika saja apa yang Anda sering ucapkan berulang kali, bahwa Pak Jokowi itu ingin membangun kerajaan dinasti, Pak Jokowi bercita-cita ingin menjadi raja dengan menyiapkan putra-putrinya ataupun menyiapkan putra dan menantunya untuk menjadi pemimpin di dunia politik. Kemudian juga dengan mengatakan bahwa dengan wajah lugu dan wajah desonya Pak Jokowi itu sesungguhnya itu sebagai usaha untuk menutupi ketamakan beliau, kerakusan beliau akan kekuasaan. Sehingga Anda sendiri sebagai seorang bekas menteri merasa diprank oleh Pak Jokowi. Seandainya apa yang Anda katakan itu Pak Rizal Ramli itu salah, tentunya itu akan menjadi sebuah fitnah yang besar. Dan Anda tahu sendiri, fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Apalagi yang Anda fitnah itu adalah seorang presiden, seorang pemimpin bangsa dan negara tercinta ini. Terserah kepada kita semua untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang beradab.